Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, alhamdulillah. Apa kabar ke anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam belajar agama, menuntut ilmu, agar menjadikan kita bekal dalam mengarungi hidup sampai dewasa nanti. Baik, untuk hari Rabu pembelajaran fikih, silakan buka halaman 20 ya. Kita masuk ke salat-salat yang sunnah ya. Salat sunnah bab 2. Lihat halaman 20. Di sini salat sunat rawatib. Apa itu sunnah rawatib? Pengertiannya adalah salat sunnah yang menyertai dan mengikuti salat fardu. Ya, baik sebelum maupun sesudah. Nah, salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat fardu itu disebut qabliyah, dari kata qabla yang artinya sebelum ya. Kemudian salat sunnah yang dikerjakan sesudah salat fardu disebut ba'diyah, dari kata ba'da artinya sudah ya. Nah, kemudian macam-macam salat sunnah rawatib. Ini salat rawatib ini adalah salat yang benar-benar ditekankan ya. Ini ada salat rawatib muakkad. Muakkad itu artinya benar-benar ditekankan, harus dilaksanakan karena pahalanya sangat besar. Yang termasuk adalah yang pertama 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, hadis yang mengatakan hal ini sebagai berikut: An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isya'i wa raka'ataini qabla al-ghada'i. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian selain salat rawatib yang muakkad, ada salat rawatib yang ghairu muakkad. Artinya bukan gak penting, tapi kalau memang tidak memungkinkan tidak kita laksanakan ya. Beda dengan yang muakkad. Muakkad itu kalau bisa laksanakan karena keutamaannya luar biasa. Nah, kalau ghairu muakkad itu boleh-boleh saja, nggak terlalu ditekankan. Namun tetap kita kalau ada waktu harus kita laksanakan salat sunnah rawatib ghairu muakkad ini. Adapun ghairu muakkad, salat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, ya. 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Dengan demikian salat rawatib untuk salat zuhur ada 8 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sebelum salat zuhur yang pertama ini termasuk muakkad, sedangkan 2 rakaat sebelum salat zuhur termasuk ghair muakkad. Demikian juga salat rawatib sesudah zuhur. Nah, salat sunnah rawatib dilakukan untuk menambah pahala salat fardu atau menutupi kekurangan melaksanakan salat fardu. Namun harus kita ingat ya, salat fardunya ini kita harus sesempurna mungkin, baru kita mementingkan salat sunnah. Jangan sampai sunnahnya kita pentingkan, namun yang fardu atau yang wajibnya kita sepelekan. Nah, jangan, kebalik. Justru yang fardu itu harus benar-benar kita laksanakan dengan sesempurna mungkin. Kenapa? Ibarat makanan, salat fardu itu adalah nasi, sementara salat sunnah adalah lauknya, ya. Yang bikin kenyang apa? Nasi apa lauk? Pasti nasinya. Makanya yang pokoknya yang harus kita cari dulu, ya. Makanya fardunya dulu kita laksanakan dengan sempurna, baru sunnahnya kita laksanakan sesempurna mungkin pula. Oke? Paham ya sampai sini? Baik, mungkin ini saja pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalian catat salat sunnah ya, yang rawatib muakkad maupun yang rawatib ghairu muakkad. Silahkan dicatat ya. Nah, di sini nanti Bapak foto ininya ya. Bagi yang nggak punya buku bisa nanti Bapak fotokan
supaya kalian bisa mencatat. Tapi sebelumnya simak dulu video penjelasannya supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti. Dan untuk yang mau setoran Iqra silahkan kalian baca, divideokan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.